hari baru di MasterChef Indonesia. Top 10 MasterChef Indonesia season ke-7. Akhirnya hari ini aku masuk ke galeri, tapi udah kondisi 10 besar. Akhirnya aku mencapai di target pertama aku untuk masuk ke dalam top 10 dan waktunya untuk improve diri dan mencapai target kedua yaitu top 3. Wah, nggak nyangka nih udah 10 besar aja. Saatnya aku singkirin lawan-lawan aku. Masuk ke galeri nggak ada apa-apa di depan. Ini kita mau challenge atau mau merayakan top 10, Chef? Selamat datang kembali di galeri Top 10. Selamat. Dari Black Team sekarang masuk 10 besar. Wow, how great is that? Dan bisa dibilang kalian telah menyingkirkan setengah dari semua kontestan di galeri di season ini. Lagi-lagi kalau kalian ingat perjalanan kalian dari awal sampai di sini, dari audisi ke bootcamp, tantangan per tantangan, kalian sudah melewati banyak challenge, kalian sudah harus say goodbye ke beberapa teman kalian, dan harus menyaksikan beberapa teman-teman kalian harus meninggalkan mimpinya untuk menjadi the next MasterChef Indonesia. Tapi itu tetap selalu menjadi pelajaran untuk kalian, untuk selalu siap di setiap tantangan, dan selalu improve yourself and get better, karena mulai dari sekarang, the only way is only forward, oke? Okay? Yes, Chef. Top 10, sebuah poin baru untuk melangkah ke depan. Kali ini kita akan take it easy, be happy and light. Oh really? Yes. Ini happy day ya? Happy day, very happy day. Happy day. Happy day. Yang bener, Chef, kita bakal senang-senang. Palingan juga dijebakan. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, bakal kedatangan bintang tamu ini. Aku berharapnya artis terkenal. Seseorang yang sangat terkenal di Indonesia, seorang public figure, dan yang sudah malang melintang sangat lama di dunia entertainment. Jangan-jangan Ariel Peter Pan, soalnya kan mirip Chef Juna. Ada yang bisa tebak? Hamzah? Anya Geraldine. Bang Hamzah pengen Anya Geraldine ke sini. Wah, boleh juga. Sekali-sekali lah di dapur cuci mata. Oke, kita langsung saja. Kita welcome. 5, 4, 3, 2, 1. Please welcome Om Deddy. Aku seneng banget karena bintang tamu itu ternyata Om Deddy. Aku nggak nyangka karena biasanya cuma lihat di TV, di podcast. Sekarang bisa lihat langsung. Ini seriusan? Dia yang datang? Kalian tahu siapa? Om Deddy Corbuzier. Oke, karena tamu kita adalah Deddy Corbuzier yang sudah terkenal badannya gede dan juga nge-gym terus. Jadi tantangan kalian otomatis sesuai dengan bintang tamu kita. Ya, dulu kan magician ya. Kalian hati-hati, jadi kalau kalian gak enak, masa depan kalian bisa dihilangkan. Oke, tantangannya pastinya dalam lingkungan fitness, kesehatan, badan segede Om Deddy harus menjaga makanan seperti apa? Saya tuh kalau diet ada dua. Kalau saya basicnya OMAD. OMAD itu artinya one meal a day. Jadi saya tuh biasanya makan cuma jam 7 malam, sekali makan udah tidak makan lagi. Tapi makannya 3.000 sampai 3.500 kalori. Itu yang terjadi biasanya. Kayaknya Om Deddy cocok deh bikin channel mukbang kalau makannya sebanyak itu. Kalori sebanyak itu buat satu orang. Wele-wele, payah banget. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Nah, kalau saya mau makan sehat, artinya saya harus nyari makanan-makanan yang sehat. Contohnya adalah proteinnya harus tinggi. Jadi proteinnya harus setidak-tidaknya ketika masuk ke tubuh saya 1,5 sampai 2 kali berat badan saya. Kalau saya 90 kilo, maka proteinnya harus masuk ke saya sekitar 150 sampai 180 gram. Bukan sekali makan ya, tapi sehari. Terus saya tidak makan gula, garam biasanya saya ganti dengan Himalayan. Garam diganti dengan Himalayan, apalagi ya. Tapi ikan, ayam, pokoknya yang tinggi protein. Harusnya menggunakan dada, harusnya. Tapi saya tidak suka dada dari dulu, serius ini. Jadi saya tidak tahu peduli itu, saya ganti dengan paha ayam. Itu pun yang kanan. Kenapa yang kiri? Yang kiri ada tai lalat. Nah. Lu pakai nanya sih, jadi lu kalau nggak nanya, gua nggak gitu orangnya. Lu mancing sih.
Jadi high protein, yang pasti high protein, terus karbohidratnya kompleks, atau bahkan tidak ada karbonya. Tapi kalaupun mau pakai karbohidratnya biasanya kompleks. Biasanya saya ganti dengan nasi hitam, nasi merah. Terus kalau selain daging ayam yang high protein, optionnya selain ayam apa aja? Ikan, ayam, ikan, beef. Kalau shellfish makan nggak? Kayak udang, cumi masih makan? Makan. Saya pemakan apapun kok. Semua makan. Terus apa lagi ya? Daging merah itu saya juga makan, tapi daging merah itu banyak kreatinnya. Jadi kalau kreatin dia lebih kebuk. Kenapa garamnya saya ganti Himalayan? Karena kalau garam biasa dia akan ngikat air di tubuh. Kalau ngikat air di tubuh kita badannya jadi basah. Makanya saya biasanya mengganti garam dengan Himalayan seperti itu. Tapi tantangannya buat kalian adalah membuat makanan-makanan seperti itu. Sebenarnya makanan sehat itu tantangannya satu. Saya dulu kalau ditanya orang, kalau kita mau bagus di badan kita, makanan apa yang bagus? Saya selalu jawab gini, makanan yang nggak enak. Karena biasanya makanan yang enak masuk dari mulut ke kerongkongan itu nggak bagus buat badan. Setuju banget dengan statement dari Om Deddy. Karena biasanya makanan yang enak itu bahan-bahannya banyak lemak jenuhnya. Emangnya Om Deddy kalau makan selalu makan makanan sehat yang nggak enak ya? Tantangan kalian adalah bikin makanan sehat tapi enak gitu, yang bisa dijual dan Paham ya? Tuh kan bener, healthy food, tapi bikin apa ya? Challenge kali ini bikin makanan sehat tapi enak. Bisa sih, tapi susah. Jadi saya pribadi dan I think you can check it, I don't believe in low fat. Karena fat itu dibakar di tubuh, sugar tidak dibakar. Jadi kalau saya makan makanan yang berlemak, saya tidak masalah. Karena saya olahraga, saya makanan ada lemaknya, saya nggak masalah. Tapi kalau gulanya kompleks, jadi masalah buat badan saya. Jadi kalau buat saya, low fat tidak terlalu penting untuk saya. Kalau misalnya dari makanan-makanan favorit dari mancanegara, Indonesia, Jepang, dan lain-lain, masakan di luar Indonesia, favorit Om Ded apa? Tidak ada, karena saya sangat Indonesia. Oke, kalau di Indonesia, makanan favorit Indonesia? Kalau makanan di Indonesia yang saya suka itu apa ya? Contohnya rendang. Ya. Saya suka rendang, makanan Padang kalau ada rendang. Ini kita nggak bicara makanan sehat tapi ya, any kind of food, right? Oke. Saya suka rendang, saya suka nasi selain gudeg, satu yang dari Solo apa namanya? Liwet, saya suka nasi liwet, saya suka rendang, saya suka Chinese food. Kalau makanan luar, saya mostly ke steak lah. Oke, jadi kalian sudah tahu ya, challenge kalian kali ini, kalian bukan hanya memasak untuk kami, cicipi, tetapi untuk bintang tamu kita yang sangat spesial. Kriteria tantangan kali ini juga sudah jelas. Makanan sehat yang menurut tamu kita, yang tadi sudah kurang lebih dijelaskan. Ya, kalau karbohidrat yang kompleks, makanan high protein, pemilihan bahan tentunya kalian harus pintar. Karena harus high protein, jadi aku kepikirannya itu daging sapi sama jamur. Terus karbonnya aku ganti dengan kentang. High protein. Salmon. Di sini pengetahuan kalian, experience itu sangat bisa diandalkan. Jelas? Yes, chef. Nah, kalau biasanya beliau tidak dapat makanan sehat yang enak, tugas kalian adalah membuat makanan yang sehat dan enak. Oke, kalian bebas sesuai dengan kriteria Om Deddy. Ya, masakan main course, kalian boleh berbelanja di pantry dan juga menggunakan utensil room sebaiknya. Waktu masak kalian 60 menit. 60 menit untuk bikin healthy food. Menurutku itu lebih dari cukup. Dimulai dari sekarang. Dengan datangnya bintang tamu ke galeri MasterChef, setiap kontestan harus memberikan masakan terbaik mereka. Masak healthy food buat aku tuh bukan hal yang sulit, karena aku udah pernah masak sebelumnya. Jadi aku harap aku bisa berhasil di challenge kali ini. Di 10 besar ini, aku harus memberikan yang terbaik. Dan aku tahu, aku harus bikin beetroot noodle. Aku bingung banget deh, kalau aku masak makanan yang terlalu sehat, pasti hambar. Ya udah deh, aku bikin aja tongseng sapi jamur, biar rempahnya nendang. Aku yakin peserta lain pasti memilih dada ayam atau daging merah untuk jadi proteinnya. Padahal ada banyak banget seafood segar di pantry. Rasanya masuk 10 besar tuh happy banget, gak nyangka. Dan aku harus lebih semangat lagi biar termotivasi, goalnya bisa tercapai. Strategi dan cara aku menghadapi challenge kali ini adalah aku akan masak sesuatu yang very kompleks tapi tetap vegan. Karena di sini aku memakai nasi merah, yang aku kerjakan duluan adalah nasi merahnya.
saya akan membuat crushed herb salmon, yaitu salmon yang dilapisi oleh herbs dengan cara di-bake dengan tambahan salad on the side. Di challenge kali ini, saya akan mengganti minyak menggunakan olive oil dan juga protein akan saya bake. Di tengah-tengah aku lagi ngeblender, karet dari blender itu putus dan masuk ke dalam bumbu halus aku. Bikin tambah kerjaan. Mau nggak mau, aku harus pilihin satu-satu dan keluarin karetnya satu persatu. Oke guys, top 10. Waktu kalian tinggal 45 menit ya. Daddy, thank you for coming. Sudah mampir. Good to see you again. Saya mampir ya buat makan doang, Bos. Makanya, kemarin kan udah diwanti-wanti. Jalan suruh masak. Ya suruh masak, saya makan mau. Nah, sekarang kalau misalnya Om Deddy, kan kalau misalnya kita bilang nih, kalau misalnya nge-gym, ya kan, maintenance buat badan, otot, dan lain-lain penting, ya kan. Nah, kalau misalnya nggak masak, terus yang masak di rumah siapa? Biasanya beli atau I have asisten rumah tangga yang udah tahu makanan gue tuh apa. Jadi dia tahu kalau nasi biasanya diganti nasi merah, nasi hitam dia udah tahu. Terus dia ngerti untuk high protein itu seperti apa. Terus sambal. Yep. Jadi karena makanan-makanan sehat yang tidak enak itu bisa diakalin pakai sambal. Benar. Begitu kepedesan kan kita makannya banyak tuh. Gitu caranya. Nah, terus kira-kira ekspektasi dari kontestan ini? Nah ini nih yang gue nggak ngerti nih. Jadi karena tadi saya udah ngomong ya bahwa makanan-makanan sehat itu adalah makanan-makanan yang biasanya tidak enak. Terus tadi ngobrol sama Chef Renata, dia bilang sebenarnya makanan sehat bisa enak. Cuman makanan sehat yang enak itu buatnya susah. Lebih susah. Prosesnya lebih ada proses yang harus dikonsider. Bukan susah, cuma harus tahu. Oke, is that why makanan-makanan sehat jadi lebih mahal? Yes. 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 Saya boleh di sini nggak lihat? Boleh. Ini kamu buat apa? Mau bikin kayak healthy bowl gitu. Jadi proteinnya ada ikan, terus ada salad brokoli gitu. Aduh, ada Om Deddy lagi di sebelah aku. Makin deg-degan nih. Semoga aja masakan aku tetap jadi enak. Boleh minta tolong nggak? Iya. Bisa pedes nggak? Why you look at me? Kamu yang masak bukan saya. Oke, saya usahakan Om. Om Deddy request minta healthy bowl-nya pedes. Soalnya ini lebih ke kayak campur-campur bukan Indonesia gitu. Oh, jadi kalau bukan Indonesia nggak boleh pedas? Boleh sih, cuman pedesnya Indo kan lebih gimana gitu. Oh. Nervous ya. Kamu bukan orang Indo? Orang Indo. Tapi kamu nggak suka pedas? Suka banget. Oh suka. Berarti bisa dong? Bisa. Terus masalahnya kasih sambal blecing aja. Om Deddy di sebelah aku, jadinya aku tuh nggak fokus. Gimana Kelapa? Om Deddy, ada Om Deddy di sini. Saya lagi ngeliatin Chef Renata. Karena? Karena Chef Renata lebih enak dipandang dibandingkan Anda lah. Masa Anda pakai nanya? Masa Anda harus nanya hal tersebut? Gimana sih? Jangan dipegang-pegang, nanti tanganmu gosong. Katanya nggak bisa masak. Ya, saya nggak bisa masak kan. Ntar kalau misalnya ini kan jagung. Nah. Ini apa ini? Itu sambal bakar. Oh, sambal bakar. Tapi aku bingung deh. Kan jagung itu karbohidrat atau sayuran? Jagung itu sama kayak tomat. Jadi sayuran. Ada tapi nggak penting. Ada tapi nggak penting. Wah. Tapi jagung itu menurut jagung ini apa? Buah kalau menurut gue. Hah? Buah. Sayur. Buah. Bijinya mana? Apa? Itu biji semua, lu gimana sih? Itu biji semua jagung. Wah. Ya, Adit, kenapa kok bukan kulitnya dulu ya? Saya mau ngambil coloring aja, Chef, sebentar doang. Habis itu mau saya bake. Chef Anu bilang, kenapa salmon saya nggak skin side down? Tapi saya belajar waktu itu, agar kulitnya tetap crispy, saya balikin deh. Oke, kulitnya? Kulitnya tetap ntar saya balik semua. Om Deddy suka yang garing atau yang... Garing dong. Garing ya? Garing. Oke, Chef. Gas bakalan tinggal 30 menit lagi ya.
Ingat, jangan bikin malu Master Chef karena ada Om Deddy. Kedatangan dari Cobra Chef tuh kayak nggak disangka-sangka gitu loh, kayak kurang known, kayak seorang magician, public figure, jadi bintang tamu, dan sekarang kan terus challenge-nya harus ngidangin makanan untuk dia yang enak dan sehat. Pas aku lagi motong bayam, Om Deddy sama Chef Juna datang ke bench aku. So, ini apa nih? Jadi ini buat karbonya, saya mau bikin beetroot noodle. Ya nanti direbus, ini sekarang lagi resting. Lalu kuahnya itu ada dada ayam lagi saya rebus sama jahe dan Padahal gue tadi bilang gak suka dada ya. Aku ingin ngebuktiin kalau dada ayam itu bisa jadi enak. Karena juga di rebusnya low heat. Oh, oke. Ya. Oke, saya agak khawatir nih sama hidangan kamu. Hidangan yang kamu buat nih, ini condong hidangan healthy nggak enak. Serius. Tunggu aja, Chef. Aku bakal buktiin kalau mie aku ini enak. Rempahnya aja minim. Enggak, Chef. Ini beneran menurut aku lebih ke aromatik. Jadi rasanya tuh lebih ke gurih nanti ke sana. Oh, aromatik ya. Iya. Oke. Jadi kalau nggak bisa dimakan, enggaknya bisa buat terapi lah ya. Ini kan masih preparation. Nanti juga pas ada kuahnya itu aromatiknya nendang banget, Chef. Aku masak beetroot noodle karena beetroot itu bagus untuk darah dan jantung. Dan selain itu, warna mie-nya jadi merah. Di 10 besar ini aku nggak bisa cuma bikin makanan enak, tapi tampilannya juga harus bagus. Bikin healthy food, ini bukan pertama kalinya. Dulu aku pernah bikin cauliflower fried rice. Nah sekarang, aku nggak mau bikin itu karena aku ingin challenge yang lebih. Oke, Jerry. Chef. Nah, ayo lo, masak apa lo? Ini ya, gue nggak tahu ini diapain, tapi dari tampangnya gue nggak mau makan sih. Ini gagal Om. Ini salah. Oh gagal, pantas lihat kan? Apa lentil? Lentil Chef tadi. Lentil saya kenapa gagal? Tadi saya pakai 2 jenis lentil, terus satunya udah matang, ternyata satunya belum matang. 2 jenis. Oh, oke. Jadi saya rebus lagi yang sama, Chef. Ternyata ngerebus 2 jenis lentil tuh nggak boleh secara bersamaan karena matangnya beda. Apa sih lentil tuh? Kayak kacang-kacangan. Ya, grain. Oh, grain. Itu plastik, bro. Saya kira pen yang saya gunakan bisa saya bake juga. Tapi Chef Arnold datang dan bilang bahwa itu terbuat dari silikon. Mau bake itu kan plastik kan? Tuh, taruh aja di tray. Taruh aja di tray? Iya. Akhirnya ya saya pindahkan ke tray dan saya bake itu ikan. Aku sih yakin dan aku berusaha sih. Maksudnya ini udah berpikir out of the box banget dan aku tetap nentengin rasa, cuma tetap dengan karbo yang kompleks. Jadi kita lihat aja. Sesuatu yang spesial yaitu seitan, daging ayam imitasi yang aku buat dari nol. Kalau disuruh mikir makanan sehat, di kepalaku ya cuma ada salad, ikan, sama karbohidrat pengganti nasi putih. Bikin apa? Halo Chef, mau bikin pensir salmon sama kuskus sama salad. Gimana tuh, Om Ded? Pensir salmon, kuskus sama salad. Kuskus bukannya binatang? Bukan. Kuskus binatang. Iya. Udah disamperin, tegang, mereka debat khusus tuh hewan apa kuskus makanan. Ini lama-lama aku disulap sama Om Deddy jadi kuskus. Kuskus Itu binatang. yang warnanya Bukan kuning, kuskus yang tuh yang berbulu kecil, Renata. Om Deddy please mending di depan aja, jangan di samping aku, grogi aku. Suka pedes ya? Iya. Boleh? Oh boleh. Dia kayaknya siap untuk segala sesuatu. Bisa pedas nggak? Boleh. Siap, ini udah dikasih chili flakes sih, cuma takut kepedesan jadi ngasihnya dikit. Ya something different aja Chef. Belum pernah keluar juga kuskus saya, semoga suka Chef. Tuh, Om Deddy dipanggil chef. Oh, iya. Seneng, Kenapa Chef. jadi Chef? Om Deddy. Kompetisi ini udah berjalan cukup panjang dan membuat kita cukup stres. Tapi kedatangan Om Deddy bikin kita fun dan ceria hari ini. Sejak kapan kuskus direbus gitu? Tadi saya coba siram pakai air panas. Kok kayak masih gerindil-gerindil gitu sih. Jujur, aku belum pernah bikin menu ini. Kamu taruh di boiling water. Kamu tutup, biarin dulu sebentar biar dia kena steam. Baru kamu pakai garpu gitu. Aduh,
gimana ini ya? Semoga berhasil. Guys, sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Guys, sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Tersisa waktu 15 menit. Kontestan harus menghidangkan masakannya. Dan tantangan ini akan semakin berat. Kalinya aku pakai paha ayam karena aku pikir Om Deddy lebih suka paha daripada dada. Awalnya aku ngikutin Om Deddy karena dia nggak suka dada, jadi aku pakai paha. Tapi ketika dipikir-pikir, ternyata dada ayam high protein lebih banyak dibandingkan paha. Ketika selesai aku pensir, ayamnya aku masukin lagi ke oven karena aku mau mastiin daging dalam ayamnya itu matang dengan sempurna. Menurutku sih tongseng aku ini enak banget ya. Rempahnya berasa, terus bumbunya benar-benar meresap dengan sempurna. Wah, akhirnya cita-citaku kesampaian. Masak tongseng di galeri, udah gitu masakinnya buat Om Deddy lagi. Sebenarnya sih aku agak ragu pas masak ini, cuman aku pikir kan rempah-rempah itu bagus. Santan itu lemak baik, terus high protein juga, ada daging sama jamur. Ya, soal sehat atau enggak bisa dinego lah nanti. Sebenarnya aku sudah pede sama vegan butter chicken aku dan seitannya. Tapi karbonya ini aku nggak pede. Aku pikir nasi merah sama aja kayak nasi putih. Ternyata lebih lama dan lebih keras. Rencananya aku pengen bikin steak tingkat kematangannya medium to medium well. Tapi karena aku masukin ke oven terlalu lama, akhirnya jadi over. Aku sih kurang puas dengan masakan aku hari ini karena beefnya udah gak juicy. Semoga deh aku gak dipanggil ke depan. Waktu aku pensir ikan, ternyata apinya tuh kegedean. Jadi luarnya itu udah crispy dan udah golden brown, tapi dalamnya tuh masih mentah. Aku langsung buru-buru buat motong ikannya dan aku masak lagi. Aduh, aku makin bingung. Gimana ini ya? 5 menit terakhir aku bener-bener grogi banget karena masih banyak yang belum selesai. Padahal waktunya udah mau habis. Kapten, waktu memasak kalian tinggal 5 menit ya. Yes, Chef. Jadi memang masaknya dilamain sengaja biar kita lapar kayaknya. Tapi tadi begitu datang ke sana ada yang gagal udah. Kok bisa begitu Om Deddy? Kok bisa begitu? Gagal. Si Jerry masak lentils, 2 jenis lentils digabung, yang satu lebih cepat matangnya jadi. Oh, yang satu ini ya. Ini There's a yellow one and a red one. Mau masaknya bareng? Iya. Oke, itu satu. Tadi sama Renata ke satu tempat lagi, gagal juga. Kuskus. Dari awal masak udah airnya banyak banget. Nindi sama Audrey. Oh, dia cuma diseduh saja. Nindi masak kuskus dipanasin, dia marah-marah. Dia bilang nggak bisa begini cara masak kuskus. Gue bilang kalau lu marah-marah lu aja masak. Tapi yang gue agak tertarik dengan tadi yang masak salmon sama yang bakmi. Bakmi, ya. Mie dengan beetroot. Om Deddy lebih tertarik untuk kelihatannya enak. Tapi kan kita melihat makanan enak belum tentu enak dimakan kan. Betul sekali, maka harus dicicipin ya. Iya.
Saya udah nyiapin 2 kulit karena Om Deddy minta agar si kulitnya crispy. Aduh, ini malah jatuh yang bagusnya. Kesel. Ya mau nggak mau, saya kasih deh kulit yang bentuknya agak kurang bagus. Guys, pasukan tinggal 30 detik. Yes, sir. Oke, saya countdown ya. Saya countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tangan ke atas tuh biar gampang tepuk tangan mereka. Oke guys, kalian telah menyelesaikan challenge ini dengan baik. Orang pertama yang kami akan panggil maju adalah... Semoga aja aku dipanggil maju ke depan karena aku yakin banget mie aku enak banget. Saya berharap banget dipanggil ke depan sehingga Om Deddy bisa cobain makanan saya. Semoga kali ini makanan aku dipanggil ke depan. Soalnya aku pingin banget masakan aku dicobain langsung sama Om Deddy. Adit. Saat maju ke depan, saya sangat berharap kali ini saya bisa naik ke atas. Oke, Adit, ini apa? Itu crushed herb salmon. Crustnya pakai apa aja? Itu di dalamnya ada spring onion, ada parsley, ada onion, ada juga garlic, sama breadcrumb, sama cashew powder. Nggak enak. Nggak salah. Silakan habisin loh. Kan katanya Om Deddy mau basir kalau misalnya makanan nggak dihabisin. Dit, ini nggak enak sih. Enak ah. Enak. Mau kerja di rumah gua nggak? Om, tunggu jadi juara dulu deh. Baru nanti kita ngobrolin. Adit ditawarin kerja. Tenang aja Adit, aku pasti juga ditawarin kerja sama Om Deddy. Ambil udah Dit kerjaannya, ambil deh. Udah sono-sono Ji, sekarang aja kalau perlu. Oke, Adit, it's good. Ini adalah salah satu hidangannya yang kamu bikin enak di galeri. Only few mistakes, di mana crustnya mungkin sedikit terlalu tebal. Harusnya sedikit tipis saja, karena yang di atas sudah warnanya udah mulai kecoklatan, tapi tengahnya itu masih sedikit raw ya, crustnya. Ikannya juicy, tetapi untuk salmon sendiri slightly over. Seasoning dan lain-lain, salad, balsamic, very nice. Oke, plating pun juga sangat appetizing. Well done. Thank you, sir. Oke, kematangan salmonnya bagus sebenarnya. Alangkah lebih baiknya kalau kamu masaknya temperaturnya lebih panas lagi, tapi lebih sebentar, jadi bagian luarnya itu ada caramelization sedikit, karena ini semuanya warnanya sama, jadi nggak ada karamelisasi. Crustnya juga sebenarnya enak, tapi berhubung kamu buat herb crust, salmon yang kamu taruh cuma parsley aja di situ. Parsley, spring onion, ada onion, garlic, sama Yang herbs breadcrumb. berarti cuma Iya, parsley iya. sama spring onion. Kan di pantry masih banyak, kamu bisa tambahin cilantro, mint untuk menambahkan jadi ada rasa segar. Iya, sir.
Oke, tema is healthy food ya. This looks healthy. Akan tetapi kalau kamu sudah ada salmon dengan crusted, terutama crusted dengan segala macam herbs dan rempah juga, saya tidak akan taruh potato. It's enough. Jadi kentangnya emang not necessary. Thank you. Sebenarnya bukan kentangnya doang yang nggak penting, tomatnya juga nggak penting sih buat saya, karena saya nggak suka sama tomatnya. Adit, harusnya tuh nggak usah dimasukin kentang sama tomatnya. Tuh kan Om Deddy nggak suka. Jadi lebih baik nggak usah ada kentang, nggak usah ada tomat, nggak usah ada sayur, itu aja lu goreng enak. Ikan aja. Oh, enak. Tapi enak. Tadi katanya Chef Arnold terlalu tebal dan sebagainya. Mungkin selera dia nggak sama-sama saya. Gitu. Jadi jangan terlalu didengarkan yang begitu. Ya. Kalau saya makan makin tebal makin suka karena ternyata besar porsinya gitu. Harga sama kan? Kalau harga sama saya pilih lebih tebal. Bagian nutrisi ini high protein, yang jelas saya nggak makan kentangnya tadi karena benar katanya Chef Juna juga ini udah proteinnya tinggi, terus ada kraseng atau itu namanya kras, tapi saya tahu bahwa itu racikan-racikan, ada karbonya dan sebagainya juga, ada sayurnya juga, jadi saya akan menghindari kentangnya. Saya taruh kentang di sana karena saya pikir masih ada harus kandungan karbonnya. Tapi kalau dibilang gitu ya maaf ya Om. Thank you, Adit. Thank you, Chef. Thank you. Saat balik ke bench, saya merasa sangat senang dan bangga kepada diri saya. Dan saya ingin menjadi pemenang di challenge kali ini. Kayaknya dia bisa menang deh kali ini. Next, Mariska. Tuh kan aku dipanggil ke depan, nih pasti karena makananku enak banget. Oke, Mariska, kenapa bikin tongseng? Soalnya tongseng itu kan ada proteinnya tinggi, ada daging sapi sama jamurnya. Ini aku pakai, terus ada sayuran juga, ada kol sama tomat. Terus juga dia pakai rempahnya banyak, kan rempah itu baik juga untuk kesehatan. Terus kalau santan itu lemak baik. Ci Mariska masak tongseng. Kayaknya tongseng itu bukan makanan sehat ya? Sejak kapan makanan sehat itu tongseng? Makanannya enak, cuman ini makanan sehat loh. Bukan makanan jahat. Dagingnya pakai potongan apa? Sengkel. Sengkel? Iya. Oke, masih bisa dimasak lebih lama lagi. Masih lumayan chewy. Untuk kuahnya sebenarnya enak. Tapi bumbu halusnya kayaknya kamu masih bisa masak lebih matang lagi. Dan kamu pakai kayu manis? Pakai. Oke, kayu manisnya agak sedikit terlalu dominan. Oke, Mariska, ini hidangan sebenarnya enak ya. Akan tetapi the concept of healthy, saya rasa ini bukan hidangan yang tepat. Dengan porsi seperti itu, dan sengkel dan juga santan untuk menjadi tongseng, unless kamu adalah seorang nutritionist, ini pasti lebih. Kalau saya sih suka. Kalau santan kan tidak jenuh tadi katanya seperti itu ya. Terus daging suka. Saya enak, rasanya enak, cuman bumbunya kok kayak bumbu kacang ya bentuknya. Enggak. Iya. Kekasaran. Terlalu kasar belum saring. Terlalu kasar. Halus ya. Iya nggak sih tuh?
Ya, kasar. Ya. Menurut saya bumbunya bentuknya kayak bumbu kacang gitu. Terus di mulut masih terasa. Iya, gregal-gregal. Bumbunya juga kurang matang. Masih kayak ada pasirnya gitu, tapi rasanya enak. Juri bilang kalau kuahnya Cimariska ini kayak bumbu kacang. Ya iyalah, Cimariska kebiasaan sih kalau bikin kuah selalu dikit dan kekentelan. Tapi rasanya enak. Saya nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Kenapa itu? Oh iya, jadi bumbu halusnya ini waktu dicop, dimasaknya pas belum matang dengan baik, makanya belum soft, dan juga belum begitu larut. Waktu kita makan masih ada tekstur kurang lebih sampai bawang, bringkelan bawang, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kamu bumbu kasar seperti ini, mungkin bisa disaring lagi supaya benar-benar kamu mendapatkan stok dan juga sup yang murni tongseng. Cuman one thing ya, pertanyaan saya adalah, kalau Anda mengatakan ini sehat, nggak tahu karena saya tadi nyobanya cuma 2 suap jadi enak. Tapi kalau saya harus menghabiskan tongseng segitu untuk mencukupi kebutuhan kalori saya, kayaknya agak enak juga gitu. Naik kursi roda. Asam Bisa urat. dibuat variasi. Itu kan cuma kol, daging, kentang. Kamu bisa taruh sayuran yang lain, nambahin volume. I think it's just a wrong choice of dish. Thank you, Mariska. Ya, thank you, Chef. Thank you. Karena menurut juri konsepnya salah, kayaknya aku susah menang deh. Oke, next. Klava. Aku berharap banget aku dipanggil ke depan karena aku pede banget sama rasanya dan juga konsep. Klava, kamu buat apa ini? Bikin seafood platter, Chef. Klava bikin seafood platter. Emang itu healthy? Pasti kolesterolnya tinggi. Platingannya Klava lucu sih di pan gitu, tapi masa seafood makanan sehat? Tapi di grilled keji bareng style gitu, ada prawn, ada squid, ada kerang. Terus for the carbo, pakai roasted baby potatoes, dipakein garlic powder sama seasoning. Terus ada corn untuk veggie-nya, untuk tambahan kondimennya, itu di steam. Pertanyaan saya, healthy-nya dari mana? Chef Juna nanya ini sehatnya di mana? Ya dari teknik masaknya aja udah jelas. Ini di grill, nggak digoreng, nggak pakai banyak minyak, di bake pula, dan jagungnya di steam. Udah sehat lah. Karet. Karet. Bukan. Karet, bos. Awas darah jauh. Nih. Apa itu? Karet. Dari mana ya? Waduh. Gak tahu. Bumbu halus. Prosesor. Copot. Oh, karetnya Kayak kemarin itu copot. Ah, terus kamu blender bareng gitu karetnya Enggak, juga? langsung ku keluarin. Berarti ada yang ke blender kan itu? Tapi tadi udah aku lepas sih, udah aku pisah semua. Oke, Klava. Ya, Chef. Ini kalau saya langsung saja ya. Ini sama seperti Mariska. The way I see it, ini enak. Ini benar enak. But the challenge is to make a healthy food. So, unless kamu beneran, kembali lagi, nutritionist,
yang benar-benar tahu kadar nutrisi dari masing-masing kandungan per berapa gramnya per porsinya, then you can say dengan cara mengolah yang kamu mau atau kamu lakukan, that's healthy. But tema dari tantangan ini adalah a healthy food. So does this look healthy? No. Is it healthy? Maybe. Tapi this is not the challenge. The challenge is to create something. Rafa, kayaknya kita cocok nih joinan bikin restoran yang makanannya nggak sehat. Tongseng udah segini, ini sih platter, ampun. Ini sebenarnya gini, kalau saya ngeliat dari tadi ya, kan tadi kita udah ngobrol nih, jadi nasi putih dihindari gitu. Ini kebanyakan orang tuh, banyak banget orang di Indonesia tidak makan nasi putih tapi makan bakmi. Gua nggak makan nasi, tapi makan kentang gitu. Jadi sebenarnya kayak plus minus, sama aja, endingnya sama aja. Nah, makanya dari tadi saya nggak makanin kentangnya ketika kalian ngasih ke saya. My question is simple. Kalau saya mau makan nih, saya nanya sama kamu, berapa sih kalorinya, Mbak? Nah, kalau itu nggak bisa dijawab, saya pasti mundur. Gitu. Tapi the taste is good. Taste is good. Ada pedas, manis, gurih, asam, is there. Kalau udah ada jagung, mungkin nggak usah pakai kentangnya, ya. Bisa tambahin greens. Kalau misalnya ada, let's say, Brussels sprouts atau apa, kamu bisa bulk udang bakar pakai sambal itu dengan more vegetable. Daripada kamu pusing-pusing, kamu nambahin cumi lagi, kamu nambahin kerang lagi, dan lain-lain, ya kan? Karena the more you put protein there, the more calories. Kalau udang bakarnya aja, more vegetable, lebih nice. Clava bikin seafood platter yang dibilang rasanya enak, cuma proteinnya kompleks banget di situ. Sama saya mau tanya satu lagi, ini garamnya pakai apa ya? Nah, garamnya pakai salt yang di sini. Memang tidak ada di situ atau ada Himalayan salt. Karena dari awal saya mengatakan bahwa saya tidak makan garam. Semua pulang. Am I saying that from the beginning? Ya, dari tadi benar. Karbohidrat kompleks. Tadi saya ngejelasin bahwa yang saya makan adalah mengganti garam dengan Himalayan salt. Karena garam itu nyerap air. Dan saya nggak terlalu makan garam. Makanya tadi ketika saya tes, ini kayaknya bukan Himalayan salt. Ada yang pakai garam lain nggak? Kamu pakai apa? Yang keras tapi agak ada warnanya gitu. Okay. Ada dua. That's good. Okay. Jadi kebanyakan penyakit dari kontestan MasterChef dari season 1 sampai season 7 penyakitnya sama ya. Kenapa lu milih garam itu karena kelihatan atau karena lu dengar? Enggak, kan tadi dikasih tahu nggak makan table salt. Oke. Artinya saya ngomong ya ngomong di awal ya. Oke. Ini sebenarnya bisa menjadi makanan yang enak dan sehat kalau komposisi sama cara masak sama rempah yang kamu pilih lebih tepat. Kalau kamu udah denger dari awal maunya high protein diet, kamu mau buat seafood platter, mungkin secara volume di sini kelihatannya besar karena udang kepalanya besar, kerang cangkangnya besar, jadi terlihatnya volumenya kesannya banyak. Tapi kalau kamu hitung cuma bagian dagingnya aja yang dimakan, ini nggak mungkin nyampe even 180 gram worth of meat protein. Ini secara komposisi belum. Thank you, Clava. Thank you, Clava. Udah pasti aku nggak akan menang di challenge kali ini. Oke, Hamzah, silakan maju. Hamzah, silakan maju ke depan. Saya maju. Ini apa, Hamzah? Vegetarian butter chicken with brown rice and raisin. Butter chicken, right? Butter chicken. Butter chicken. Wait, this is a vegetarian or a vegan? Vegetarian. Why? Karena masih pakai bawang. Iya, tadi dikasih tahu katanya karena pakai bawang vegetarian. Ngahung gimana sih? No, orang yang nggak makan bawang beda lagi itu bukan. Beda lagi itu kepercayaan. Oh, no, I get what you're saying. Ada yang kayak gitu, tapi itu plus kepercayaan. Itu bawang.
Oke, Hamzah. Secara presentasi ini, bisa ditambahin color dan lain-lain. Rasa enak dari bumbu-bumbu itu semua sudah termasak dengan baik, terkaramelisasi nicely. Cuman di sini adalah dari fake proteinnya, seitannya ini, kamu waktu masaknya lagi itu mungkin minyaknya terlalu panas waktu kamu campur dengan bumbunya, saya nggak tahu. Ada crunchy-nya. Harusnya kan nice and kenyal gitu ya. It's okay, cuman asinnya. Aduh Bang Hamzah, makanannya bukan bikin sehat, malah bikin darah tinggi. Keasinan kan? Sorry. Terlalu asin. Kamu tadi masaknya pakai soy sauce juga itu? Iya, harusnya soy sauce digabung sama stock baru jadi bake. Nah. Saya tadi soy sauce semua. Overall, rasa taste kalau di luar asin enak. Cuman, again, secara plating dan juga komposisi jangan terlalu greasy jadinya ya. Sayang banget platingan Bang Hamzah kurang appetizing. Mungkin karena dia sibuk bikin seitannya itu, jadi dia udah nggak kepikiran buat plating lagi kali ya? This can be really good, ya. Cuman tadi Chef Arnold begitu balik badan ngomong ke saya jangan banyak-banyak makannya. Saya pikir kenapa gitu. Karena saya lapar juga gitu kan. Saya makan tadi 2. Ini rasanya masih ganggu di mulut sekarang. Karena asinnya luar biasa, Bos. Tapi I think you know that kalau ini asinnya luar biasa kan, karena tadi ada kesalahan itu. Hamzah pakai rock salt, terus dia pakai soy sauce. Itu kan udah asin, ada garamnya. Ya jadi asin banget lah. Bang Hamzah, udah jelas-jelas di awal Om Deddy bilang dia nggak makan makanan yang asin. Malah dikasihnya makanan yang asin banget. Gimana sih? Ketika saya makan ini, berapa sih protein di seitan itu? Karena yang saya tahu ini nasi merah, oke, karbohidrat, oke. Berapa nih protein di seitan nih berapa? Kalau ayam saya tahu nih, ayam segini berapa belas protein. Nah ini tahu nggak berapa proteinnya? Jadi kalau saya makan saya ngerti. Nggak tahu. Nggak tahu Mas Edi. Oke, tapi kan kalau misalnya beneran mau buka catering makanan sehat harus tahu nih seitan. Karena saya akan nanya nih proteinnya berapa nih, tiba-tiba cuma 3 gram. I don't know. Oke, Hamzah, untuk flavor ini sebenarnya enak. Rempahnya itu benar-benar kecampur, enak. Untuk di masalah nutrisinya aja, berhubung dari awal sudah dibilang maunya high protein diet, saya nggak tahu kenapa kamu decide untuk bikin seitan. Yes, proteinnya ada, tapi kamu harusnya bisa hitung dari seluruh seitan yang kamu taruh, apakah benar itu udah cukup protein intake-nya. Apalagi kalau kamu udah tahu dia keasinan, kamu bisa tambahin protein yang lain ke situ. Jadi ada permainan tekstur yang lain, nggak dimakan berkali-kali nasi sama seitan terus-terusan. Oke, kalau di saya udah jelas ya, ini nasi merah kamu juga terlalu banyak. Ya, sausnya bisa lebih fluffy. Kamu bisa campur dengan your raisin, juga bisa dengan kacang-kacangan sedikit. Ya, perlakukan mereka seperti kuskus. Dan kamu bisa taruh di bowl. Seitan kamu potongannya agak besar, masak dengan rempah kamu, taruh. So you become a healthy bowl. Kasih sayuran sedikit. Thank you, Hamzah. Thank you, Chef. Dengan komentar juri, aku udah tahu itu asin. Sorry ya, Chef. Karena memang saya lupa naruh stoknya waktu nge-bake si seitan. Oke, kami telah mencicipi hidangan kalian yang kami sudah pilih. Kami akan berdiskusi untuk menentukan jika ada pemenang di challenge ini. Dari 4 orang yang dipanggil ke depan, menurut aku yang berpeluang jadi pemenang di challenge ini adalah Adit. Oke, baik. Kami telah mencicipi hidangan kalian semua dan kami telah berdiskusi dengan bintang tamu kami. Dan kami telah menemukan pemenang di challenge ini. Tapi sebelum kami reveal siapa pemenangnya, kami ingin berterima kasih kepada Om Deddy Corbuzier yang sudah hadir di sini. Thank you. Sebenarnya ini kan baru pertama kali saya di sini. Sebenarnya sulit gitu ya, karena tadi juga nyicipin semuanya juga, basicnya semuanya enak juga, gitu. Semuanya enak. Cuman kan pasti memang kita harus milih ya. Kita harus milih gitu. Intinya gini, mungkin kalau saya boleh nutup sedikit, artinya makanan sehat atau healthy food itu memang very tricky. Very tricky. Kenapa very tricky? Karena kalian harus tahu kalau ketika ada orang minta makanan sehat dan orang itu tahu tentang makanan sehat yang dia mau, begitu kalian hidangkan, pasti yang ditanya pertama
tahu tentang makanan sehat yang dia mau, begitu kalian hidangkan, pasti yang ditanya pertama kali adalah berapa kalorinya, berapa kadar proteinnya, karbohidratnya berapa, itu pasti akan ditanya. Karena mereka tidak akan mau makan kalau mereka nggak tahu jumlah kalorinya berapa. Jadi it's very tricky. Setuju banget sama Om Deddy. Bikin makanan sehat itu emang tricky banget. Karena kita harus mengerti tentang rempah-rempah, tapi juga nutrisi di dalam makanan kita. Bisnis makanan sehat itu, I think one day di Indonesia akan grow big gitu. Udah sih. Udah ya? Juga. Udah mulai ya? Udah banyak. Nah, udah banyak juga. Jadi ya, siapa tahu from this on, you can learn how to make one and make it good, taste good. Karena yang paling sulit adalah taste good-nya. Makanan sehat tapi taste good. Oke, so, thank you everyone. Thank you Om Deddy. Thank you. Good to see you. Balik ya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. I'll see you again. Thank you. See you again. Thank you. Ternyata Om Deddy itu aslinya sama di TV sama-sama seru. Wah, jangan lupa ya Om, kasih saya kerjaan. Pokoknya mau ngucapin terima kasih banget buat Om Deddy, karena Om Deddy datang, galeri jadi makin seru. Thank you ya Om Deddy udah datang ke Galeri MasterChef. Semoga kedepannya Om Deddy bisa datang lagi biar bisa nyobain makanan aku. Oke, dari kalian berempat yang tadi dipanggil, kita ada Adit dengan salmonnya, crustednya yang masih kurang, dan juga no use untuk roasted potato. Clava dan juga Mariska, hidangan sehat. Apakah itu sehat? We don't know. Apakah itu enak? Yes. Tapi konsep kalian untuk challenge ini masih melenceng dengan cara berpikir kalian apa yang sehat, apa yang nutrisinya bagus, kadar karbohidrat, kadar proteinnya, dan juga cara memasaknya. Apalagi dengan quantity. Dan we got Hamzah. Rasanya juga enak. Ini juga kalau boleh dibilang sedikit misconcept. It's not necessarily seitan itu adalah hidangan healthy. Itu bisa menjadi hidangan vegetarian or vegan, but not necessarily pasti healthy. Karena tergantung dari bahan lainnya juga dan cara memasaknya. Kami semua sudah berdiskusi, terutama kita juga mendengarkan semua opini dan pilihan-pilihan dari Om Deddy. Dan pemenang dari challenge pertama adalah... Ini sih udah jelas banget, yang menang pasti Kak Adit. Kalau dengar dari komentar juri, ini pasti Adit yang menang. Adit. Akhirnya. Selamat buat Adit yang akhirnya jadi pemenang setelah sekian lama pengen jadi pemenang di challenge pertama. Kali ini kamu berhasil menang. Congrats, brother. Wih, that's it, bro. Dan untuk Adit, karena ini adalah hari yang sangat spesial, ya kan? Jadi, kamu akan mendapatkan 1 set peralatan masak. Alhamdulillah mendapatkan 1 set peralatan masak. 10 besar menang challenge, Adit dapat privilege buat dapetin 1 set alat masak. Wow, congrats ya Adit. Dan kamu mau tahu keuntungan kedua? Yes, Chef. Mari ikuti kami ke pantry. Yuk. Ke pantry? Mau ngapain lagi, Chef? Congrats, brother. Adit menang ditarik ke pantry. Tidak seperti biasanya. Bakal ada apa lagi ya setelah ini? Saya bingung. Di dalam pantry udah ada 3 misteri kain. Oke Adit, sebagai pemenang di challenge pertama, sekarang kita masuk ke challenge kedua ya. Selain tadi kamu mendapat, kamu juga mempunyai keuntungan. Kamu bisa menentukan siapa akan memasak apa dalam challenge kedua ini. Yes, sir. Dan bahan-bahan yang harus dimasak di challenge kedua ini, dark chocolate. Bahan kedua, Nah, ayam cemani. black chicken. Black chicken.
Yang kedua, ayam cemani. Saya belum pernah lihat sebelumnya. Yang ketiga, beras hitam. So, di challenge kita yang kedua sudah jelas bertemakan dark ingredients atau bahan-bahan berwarna gelap. Ada dark chocolate, ada black chicken atau ayam cemani, ada black rice. Di sini keuntungan kamu bisa memilih siapa dari teman-teman kamu yang harus mengolah bahan yang mana. Yang penting setiap bahan maksimal hanya untuk 3 orang. Jelas? Yes, sir. Dan ini sudah jelas setiap bahan punya pressure point masing-masing, punya kesulitan masing-masing. Jadi silahkan kamu atur strategi dengan pintar dan cermat untuk menggunakan privilege kamu. Kayaknya sih saya udah tahu mau ngasih apa aja buat mereka-mereka. Paham, Adit? Yes, sir. Sudah ada 9 kontestan, 3 bahan. Silakan dibagi. Dark chocolate. My favorite chocolate. Jerry mendapatkan ayam cemani. Kenapa? Karena Jerry datang dari Black Team, biar dia juga dapat Black Chicken. Loh, ini juga Black Ini juga black rice. Enggak, tapi menurut saya kesulitannya agak besar. Black chicken. Kalau menurut saya, di saat saya melihat ayam cemani untuk pertama kalinya, itu adalah tantangan yang sangat berat. Oke, next siapa? Kelapa. Kenapa? Di black rice? Soalnya Kelapa waktu tantangan dia gagal bikin nasi. Saya pengen dia juga gagal di tantangan kali ini. Ajis. Kenapa dark chocolate? Karena sejauh ini saya lihat kekuatan Ajis ada di Setri, di Kari, dan saya pengen lihat dia mainin dessert. Next. Audrey. Ayam hitam. Kenapa Audrey dapat ayam hitam? Audrey belum pernah masuk proses tes. Saya pengen dia juga coba masuk proses tes gara-gara ayam hitam. Jadi menurut kamu dari Ya, menurut ketiga bahan ini kayaknya yang paling susah itu black chicken. Ya, menurut saya sih. Oke. Faiz. Ayam hitam. Ya. Kenapa? Kayaknya Faiz nggak akan bisa juga sih. Baik. Sudah 3 orang di ayam hitam? Full ya? 3 orang ya? Oke, next. Hamza. Kenapa? Bang Hamzah udah pernah ngebantu saya sekali dalam tantangan Savory Sweet, dan menurut saya dia sudah berhasil bikin hari ini challenge pertama itu nasi juga. Semoga dia bisa ngeberesin challenge kali ini. Jadi kamu sebenarnya ingin Hamzah berhasil? Ya, biar nggak ada lagi tunggakan ke depannya. Oke, next. Beka di coklat. Kenapa? Kemarin waktu di press test sebelumnya, Beka bikin panna cotta. Saya pengen tahu dia itu hoki apa benar-benar jago bikin panna cotta. Oke. Next. Si Adit lama banget di pantry-nya. Bingung ya pilih-pilih hadiah. Nindi yang mana? Oke, Adit, udah selesai. Nindi di situ. Coklat. Oke, untuk kamu sendiri apa? Black rice. Oke. Ada yang mau ditukar? Enggak, sir. Yakin? Yakin. 100%? Oke, sure. No worries. Oke, kita akan tunjukkan ke kontesan lainnya. Ya, let's go. Di depan udah ada 3 display yang tertutup. Wah, kira-kira apalagi nih challenge-nya? Aku berharap banget isi di dalam box itu adalah bahan pastry. Ini pasti yang udah dipilih Kak Adit di pantry tadi dan harus di-highlight buat ingredients kita. Oke, sekarang kita masuk ke challenge kedua. Kalian bisa lihat di depan kalian sudah ada 3 kain tertutup yang di sebelahnya sudah ada foto kalian masing-masing. Jadi sudah jelas di tantangan kali ini ada 3 bahan yang harus kalian olah, dan pemilihan 3 bahan tersebut sudah dipilihkan oleh pemenang dari challenge pertama, Adit. Aduh, Adit. Semoga kamu ngasih aku yang gampang ya. Bakal dapat apa nih dari si Adit? Dan bahan yang harus kalian masak adalah sudah
sudah dipilihkan oleh Adit bahan ini untuk Aziz, Nindi, dan Becca. Di samping foto aku ada Becca dan Nindi. Wah, ini mah udah pasti tantangan yang tersulit kita yang dapat. Dark chocolate. Aku seneng banget dapat dark chocolate karena coklat itu bisa dijadiin banyak hal. Thank you, Adit. Dan bahan kedua di sini untuk Jerry, Audrey, dan Faiz. Bisa tebak apa? Fotoku tadi tengah, terus yang ditutupin itu tak paling gede. Wah, bahaya ini. Audrey? Apaan? Itu ayam apaan sih? Kok bisa hitam begitu? Oh, ayam hitam. Ayam cemani atau black chicken. Aduh Adit, nyusahin banget sih ngasih ayam cemani. Dan bahan ketiga untuk Kelava, Hamzah, Mariska, dan Adit sendiri. Kayaknya nih bahan ketiga lebih susah lagi. Apa itu? Apa itu? Beras hitam atau black rice. Tadi masak nasi merah aja nggak mateng. Ini nasi hitam, mau diapain ini nasi? Aku itu paling nggak bisa bikin nasi. Dan aku dapat beras hitam. Aku benar-benar nggak tahu mau bikin apa. Jadi tantangan kalian kali ini adalah dark ingredient. Bahan-bahan yang berwarna gelap. Dark chocolate, ayam cemani, juga beras hitam. Adit sudah menentukan siapa masak apa. Apakah kalian puas dengan pilihan Adit? Ya, Chef. Hamzah? Waduh, saya nggak tahu itu, Chef. Black rice. Kamu nggak tahu black rice? Kamu tadi masak pakai apa? Masak pakai brown rice. Itu nasi merah by the way, bukan brown rice. That was red rice. Oh. Jadi bedanya apa? Berarti warnanya doang ya, Chef ya? Teksturnya beda. Ya. Tapi sama-sama karbohidrat, Kalau disuruh pilih, saya maunya ayam cemani atau dark coklat. Bagaimana dengan Becca? Apakah kamu sudah oke dengan pilihan dari Adit? Cukup puas, Chef. Jika kamu boleh memilih, kamu memilih yang mana? Tetap dark chocolate. Tetap dark coklat. Audrey, puas dengan ayam cemani? Enggak, Chef. Kamu maunya apa? Kalau bisa dark chocolate, Chef. Dark coklat juga? Ya. Oke. Kenapa kamu takut sama ayam hitam? Jujur seumur hidup, aku tuh nggak pernah ngolah ayam cemani. Terus ini harus aku apain? Kan katanya kalian banyak yang ke Galeri MasterChef ingin belajar kan? Nah, inilah kesempatan belajar. Challenge kali ini bakal banyak yang gagal nih. Oke, pemenang di challenge pertama Adit, congratulations. Keuntungan kamu ingin tahu? Apa lagi? Tidak ada. Kamu akan ikut masak di challenge ini, ya? Dan ternyata the winner is cooking with us di challenge kedua. Adit, silakan ke bench kamu. Thank you, Chef. Ya, kira bakal bisa ke atas. Ternyata bisa juga. Top 10. Bahan-bahan sudah di depan kalian dan juga sudah dipilih oleh Adit. Silakan mengambil bahan kalian masing-masing di depan dan juga kalian boleh menggunakan pantry dengan baik dan juga utensil. Waktu masak kalian 60 menit. Waktunya cuma 60 menit. Kayaknya bakal susah nih ngolahnya. Apalagi masaknya bakal lama. Waktunya 60 menit tak bakal susah karena aku nggak tahu harus bikin apa. Ayolah buru-buru ke pantry supaya bisa mikir mau dibikin apa ini ayam cemani. Dimulai dari Dengan 3 dark ingredients, masing-masing kontestan harus mengolah bahan yang telah ditentukan. Dan mereka harus membuat hidangan yang terbaik untuk lolos dari pressure test. Pas saya masuk ke pantry, ada sesuatu tuh yang menarik mata saya. Ada cumi. Oke, saya punya akal.
bikin semur kayaknya cocok nih sama konsep saya. Dan ternyata pas di pantry saya ngeliat ada kluwek. Yaudah deh bikin rawon aja. Setelah aku masuk ke pantry, aku lihat ada bumbu ngoyong. Jadilah aku bikin ayam bumbu ngoyong dengan nasi Hainan. Challenge kali ini cukup membuat aku pusing karena saat peserta lain udah kembali dari pantry dan membawa barang-barang dia, aku baru masuk ke pantry dan masih mikir mau buat apa. Waktu dapat dark coklat, aku langsung kepikiran buat Black Forest karena aku cukup tertantang dan aku yakin ini pasti nge-highlight dark coklatnya. Aku tuh kepikirannya bikin cookies, jadi beras hitamnya itu aku blender sampai halus, terus aku jadiin adonan cookies. Aku berharap kalau bikin cookies hasilnya cepat mateng dibandingin kalau misalnya aku bikin savory. Awal-awal aku bersihin ayam cemani itu, terus aku marinate dengan bumbu ngoyong, lada putih, dan garam. Kemudian aku bikin sup untuk mempresto ayam yang terdiri dari jahe, bawang putih, daun bawang, terus ada star anis, clove, dan rempah-rempah yang lainnya. Challenge kali ini susah. Aku nggak pernah tahu nih bahannya kayak apa nih, ayamnya hitam banget, nggak pernah ngolah. Aku nggak tahu nih namanya ayamnya apa. Tapi pokoknya ayamnya hitam lah. Tapi pernah lihat di Chinese food itu pakai ayam ini. Kayaknya mau meraba-raba Chinese food yang pernah aku lihat. Jadi aku bakal presto, terus aku masak nasi itu di dalam perut si ayam itu. Adit ngasih aku makanan ini pinter banget sih. Kalau misalnya memang niatnya buat jatuhin aku ke pressure test, mungkin dia melakukan strategi yang tepat. Tapi aku bakal berusaha lebih baik supaya nggak jatuh ke pressure test. Waktu kalian tinggal 45 menit. Masih banyak, plenty of time. Make it delicious. Oke, kesulitan. Sebenarnya semua ini nggak ada yang sulit. Terintimidasi mungkin terutama pada ayam cemani. Bentuknya berbeda, tapi ayam warnanya berbeda. Tapi sebenarnya ini seperti ayam kampung. Ya, kayak ayam kampung atau ayam pejantan. Beras hitam, cuman ya teksturnya memang berbeda. Masaknya memang harus lebih lama ya. Lebih lama lagi sama direndam dulu. Dan kalau mereka kreatif, mereka masih bisa pair pakai yang lain di sana. Mereka bisa campur pakai red quinoa, jadi ada dua tekstur yang beda. Mereka bisa even pakai white rice, jadi ada black and white. Tidak melenceng dari konsep, tapi tetap dipergunakan. Dan juga dark chocolate, mousse cake, everything, dessert. Even kalau misalnya mau bikin Mexican, ya bisa. Mole. Apa? Mole. Mole. Yuk kita mole. Yuk, kita lihat gimana kan. Dari Adit, aku tuh dapetnya dark coklat. Tapi ya sebenarnya sih aku pengennya black rice. Soalnya aku rada bingung kalau disuruh bikin sesuatu yang berbau dessert gitu. Karena ini pertama kalinya aku bikin Black Forest, aku nggak tahu mau mulai dari mana. Sampai station aku tuh berantakan. Wow. Jadi Nindi kamu bikin apa ini? Ya, aduh, sampai turun loh adonanku. Oh, adonan. Serius, siapa? Kamu bikin apa ini? Bikin apa ini? Sponge cake coklat buat base-nya Black Forest. Layer? Iya. Terus habis gitu kan ini cuma cake-nya aja yang membuat. Habis itu? Nanti ada krimnya juga pakai coklat. Any berry atau apa, sauce dan lain-lain. Pakai apa namanya? Dark cherry campur berry gitu, chef. Oke, harus dingin. Iya kan? Ya pasti harus didinginin. Iya, chef. Iya kan? Kalau nggak nanti kamu taruh krimnya dan lain-lain akan melt, ya kan? So, ini paling di bake berapa? Setengah jam? Ya, kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Waktu kamu udah berjalan lewat dari 45 menit, belum lagi yang lain-lain. If you wanna make it nice, harus didinginin. Oke, make it nice. Thank you, Chef. Thank you, Chef Arnold. Udah kasih aku masukan biar Black Forest aku berhasil. Dari 3 orang yang dikasih dark coklat sama Adit, saingan terberat aku BK. Soalnya dia tuh paling sering bikin dessert. Kalau Aziz sih, ya kita lihat aja deh nanti.
Kenapa di cover kulitnya? Biar agak juicy dari si apple-nya biar masuk waktu di bake. Enggak juga sih. Oh, kamu maunya nggak crispy? Crispy tapi yang biar ada. I think it's better ya. Dari kalau misalnya kamu mau jusnya nggak bisa kamu masukin saus ke dalam kulitnya. Kalau mau apple dari juice fat. Jadi what you do, taruh semuanya di bawah, put the duck in. Ducknya di atas apel. Ya? Balik ini. Oke. Ternyata mengolah beras hitam itu nggak sama kayak nasi biasa. Awalnya saya pilih black rice karena saya pikir black rice itu paling gampang. Taunya chef ternyata ngomong black rice ini adalah salah satu yang paling sulit di tantangan kali ini. Saya pilih Aziz dark coklat soalnya saya tahu kalau Aziz itu biasanya selalu bikin kari-karian India. Jadi saya pengen tahu apa dia benar-benar udah siap ada di galeri MasterChef kali ini. Aku yakin Adit pasti mikirnya aku cuma bisa bikin Indian food. Nah, dapat dark chocolate, aku bisa nunjukin skill aku untuk bikin dessert. An extraordinary dish. Dark chocolate ini aku bakal olah menjadi chocolate tart, I think, atau pie. Pokoknya dia deconstructed chocolate pie. Aku belum pernah sih ya lihat Kak Aziz bikin dessert, tapi dia bisa bikin dough. Harusnya bisa lah mirip-mirip. Beka, kamu dapat dark coklat? Iya. Ini sepertinya Adit berbaik hati ke kamu ya. Dia tahu kamu suka bikin dessert, terus kamu dikasih coklat. Iya, Chef. Kamu senang dapat coklat? Senang, Chef. Dibandingin yang lain lebih gampang. Jadi kalau kamu pilih sendiri, emang kamu maunya dapatnya coklat. Jadi aku rencananya pengen bikin layer dengan base sponge cake. Sounds good. Good luck. Thank you, Chef. Bek, ingat ya, jangan ngulangin kesalahan yang udah kamu bikin sebelumnya. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat coklat mousse karena aku yakin pasti jadi dan itu simple. Menurut aku Adit nggak salah sih karena yang dikasih ayam hitam tuh semua yang jago-jago. Iya, menurut aku yang paling suka ayam hitam karena jarang banget dimakan. Orang jarang banget nemuin ayam hitam. Jadi sisa waktu kalian 30 menit lagi. Sisa waktu kalian 30 menit lagi. Kalau aku disuruh milih bahan dari ketiga bahan di depan, aku tetap bakal pilih ayam cemani. Karena aku rasa aku lebih kuat di savory dan ayam itu kayaknya lebih cocok buat dibikin savory dibandingkan coklat yang lebih cenderung ke sweet. Ayam cemani ini teksturnya seperti ayam kampung, jadi cocok banget buat dijadiin opor. Aku tuh cuma kepikiran dan keinget salah satu episode animasi Jepang. Dan itu ayamnya itu dimasukin sama nasi Hainannya dan nasi itu bakal meresap flavor dari ayam itu. Bayangannya sih kayak gitu. Bisa. Kamu jago masukin ayam. Kan perut ayam tuh bolong, harus tutup. Karena nggak ada benangnya, ya aku pakai tusuk sate. Semoga doa alat ini tidak mengecewakan diriku saat ini banget. Ini krusial banget. Dan sampai punya aku hancur. Kalau dari film animasi logikanya bisa masuk sih. Tapi kenyataannya ya semoga berhasil. Oke, Mariska, kamu dapat apa? Aku dapat black rice. Black rice diapain? Aku halusin pakai blender, terus aku bikin jadi adonan cookies. Nggak di toast dulu, nggak diapa-apain dulu. Langsung sih chef tadi. Tapi ya, terserah. Ya udah. Terus isinya apa aja jadi? Isinya ada oatmeal juga, ada brown sugar, tepung, mentega. Bentuknya begini. Nanti jadi dia agak melebar gitu.
Yakin ya? Iya. Jadi menurut kamu dia akan meleleh lebar gitu? Nggak lebar-lebar banget sih. Iya, tapi agak kempes dikit kan lebar. Iya benar. Chef Lina bilang beras hitamnya harus ditos dulu. Wah, udah terlanjur banget tuh aku udah bikin adonan. Tahu gitu aku tos dulu deh. Ini pertama kalinya aku bikin cookies pakai beras hitam. Semoga hasilnya sesuai yang diharapkan ya. Udah ketemu Om Deddy, terus kesampean masak tongseng meskipun konsepnya salah. Terus juga kesampean lagi bikin cookies. Jadi aku berasa seneng banget gitu, kayak udah 10 besar aku berhasil mewujudkan impianku. Karena aku nggak mau bikin cookies doang, aku juga bikin tuh strawberry jam sama susu buat celupannya. Untuk strawberry jamnya aku bikin pakai potongan strawberry, gula, air, dan dikasih perasan lemon. Beras hitam, aku dapat beras hitam, aku nggak tahu mau buat apa. Aku cuma kepikiran nasi bakar. Aku dapat beras hitam, aku nggak tahu mau buat apa. Aku cuma kepikiran nasi bakar. Aku juga nggak ngerti cara ngolahnya. Nasi bakarnya aku bikin isian bumbu kuning. Nanti pakai tomat, pakai kemangi, selayaknya nasi bakar umumnya aja sih. Karena harus meng-highlight beras hitam, jadi di otakku cuma kepikiran nasi bakar. Tinggal nungguin black rice, nanti aku stuff ke cumi, nanti aku grill. Habis itu aku tinggal plate. Oke guys, waktu kalian tinggal 15 menit. Yes, sir. Yes, sir. Make it nice. Kalian tahu pressure test menunggu. Setelah nasinya matang dan rasanya enak, saya masukin ke piping bag, lalu saya push ke skutnya, habis itu baru saya grill. Di challenge kedua kali ini aku sangat puas karena si cuminya itu berhasil menjadi jembatan yang aku butuhkan untuk di dish ini. Karena ini dicoba-coba banget, ya semoga aja deh dish ini membawa keberuntungan untuk aku. Biasanya pie biasa itu flat. Kali ini deconstructed pie itu bentuknya aku ubah jadi berdiri. Nah, aku pengen bikin sesuatu yang beda daripada pie biasa. Karena background aku seniman, aku mau membuat pie ini seperti karya seni-seniku lainnya. Waktu dibuka aku keluarin, aromanya itu keluar. Aku coba, kok kayak ada yang kurang ya. Aku baru sadar ternyata anime itu nggak sama dengan dunia nyata. Aduh. Waktu kan tinggal 5 menit. Yes, sir. Yes, sir. Second ini tadi, dia dapat coklat. Dia akan membuat Black Forest Cake. Nice. Why not? Nice. Why not? Tetapi again. Oh yeah, they got black cherry over there. Black forest you have to use black cherry. Ada black cherries Yeah, di ada black sana. cherry. Tapi kalau misalnya 1 jam, the problem is what? Time. Selain dari time, kenapa butuh time? Karena butuh kuenya untuk dingin dulu. Harus dingin. Nah, ya. kalau enggak, belepotan, bleber. Saya tadi ke Adit. Dia buat black rice. Tuh kan, Pakai tak bilangin apa? duck breast. Kenapa dia? Oke. Kepanasan bagian bawah tuh, mulai krimnya mulai nyeleneh. Oke, anyway, Adit, sorry. Dia bikin black rice, dibuat pilaf, pakai duck breast, sama sausnya pakai blackberries. It can be really nice sebenarnya. I don't understand why they all using black. All they gotta do just use the black ingredient, right? Ya, tapi Doesn't kalau mean- konsepnya masuk, Yeah. Yep. I mean blackberries. blackberry sauce untuk duck, Yeah. fatty duck. Benar. Sure. Benar, ya. It should be good. Faiz, ayam cemani, opor ayam. No? Yang lucu ini, Jerry. Apa? Hitam, berkonsep hitam somehow. Bikin apa? Ayam cemani. Rawon. Tetapi kan memang sebenarnya rawon lebih cenderung ke Beef. beef, Ya. ya kan? The flavors. The flavor, depth, Ya. beef. Kalau nggak nanti takutnya ini overpowering. Udah keluar. Dia keluar amarahnya, ya kan? Lebih baik. Tapi kita juga belum lihat. Soto hitam, ya kan?
aku bungkus nasi bakar aku di 3 menit terakhir. Itu cukup membuat aku deg-degan sih. Karena waktu udah hampir habis, aku terpaksa banget buka ringnya dan kuenya jatuh. Sisa waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, sir. Plating. 30 detik terakhir, aku baru bisa plating. Rasanya tuh panik banget. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kami panggil namanya, silakan maju ke depan. Karena aku nggak pede dengan platingan aku nggak berharap untuk dipanggil maju ke depan. Please chef, don't call me. Aku nggak tahu kenapa, hari ini aku merasa sangat gak pede dengan makananku sendiri. Mariska. Aduh, dipanggil lagi. Dari tadi udah firasat emang gak enak nih. Buat apa Mariska? Black rice and oatmeal cookies with strawberry jam. Cookies dari beras hitam. Wah, kreatif banget, Ci. Tapi aku penasaran deh, rasanya kayak gimana ya? Rasanya diapain? Di ground, terus dicampur ke Adonan cookies. cookie dough. Betul? Iya. Apakah dia masih disebut black rice? Menurut kamu apakah ini meng-highlight beras hitamnya? Menurutku sih aku udah highlight banget, soalnya beras hitam yang aku masukin ke situ kan lumayan banyak. Meng-highlight karena kamu campur adonan tepung beras hitamnya ke tepung biasa jadinya. Iya. Ya, jadi itu meng-highlight. Meng-highlight sih. Meng-highlight atau merubah? Highlight. Jika ada kesempatan lain, kamu buat apa? Nasi gurih. Nasi gurih dipakein cumi. Ini apa ceritanya? Jam. Kamu kenapa sih tambah lama, tambah hari gitu, udah masuk top 10 tapi tambah lama kayak tambah sedih gitu sih? Iya, modelnya kayak orang sedih gitu loh. Hah? Masa sih sedih? Kayaknya aku senang-senang aja. Black rice cookies. Dicilap, dicelupin, lo jatuh. Oke Mariska, konsep yang menarik. Dengan black rice kamu buat black rice cookies, which emang ada. Wah, menarik banget kan, Chef? Emang saya orangnya menarik. Black rice itu dijual dalam bentuk groundnya juga sebagai tepung, tapi sudah diproses terlebih dahulu, bukan cuma dari beras, di blender jadi tepung. Kamu harus lebih hati-hati karena dia tetap, yang namanya beras mentah, dia bisa absorb banyak banget kadar air. Dan tadi pas ditanya, kamu bilang nanti kukinya bakal spread jatuh ke bawah. Tapi ini enggak kan? Dan jadinya garing karena kamu pakai brown rice. Emang maunya garing, Chef? Maunya garing. Iya. Garing dan tebal. Garing sama kering beda. Si Mariska bikin cookies pakai beras hitam. Sebenarnya itu ide yang lumayan bagus kalau eksekusinya baik. Oke, sebenarnya ini enak ya. Konsepnya juga bagus. Sayangnya di sini
black rice-nya tidak di toast terlebih dahulu. Ya, karena kalau kamu toast, kamu maunya garing, nggak apa-apa. Tapi dia tidak akan kering. Kering, bukan Garing. garing sama Beda, kering beda. ya. Dan juga aromanya akan lebih black rice rasa daripada cookies ini. So, that's the mistake. Jadi kan ada tepung beras, itu ada macam-macam. Ada banyak sekali tepung dan juga beans dan lain-lain. Benar kata Chef Juna. Usually kalau misalnya kita mau membuat tepung, apalagi membuat sesuatu yang specially dari different grains ya, dari gandum dan juga dari beras seperti ini. Ini nggak bisa langsung digerus karena ini akan menambahkan tekstur, kecuali kalau misalnya kamu pakai yang super fine ya, jadi seperti tepung-tepung. Tetapi ini enggak, jadi di mulut itu masih menambahkan gerinjelan-gerinjelan beras yang sedikit mentah, sedikit berpasir. Sayang sekali di sini pemakaiannya menurut saya itu lebih ke digerus dipakai tepung, tetapi meng-highlight sedikit kurang. Ini lebih merubah. Apakah ini nggak enak? No, it's good. Thank you, Mas. Slightly burned too. Aduh, kali ini bakal pressure test nggak ya? Semoga aja enggak deh. Next, Aziz. Mungkin dari segi plating aku gagal, tapi dari rasa aku pasti menang. Kak Aziz dari penampilannya aja sih udah real banget kayaknya. Oke, Aziz, apa ini? Ini deconstructed chocolate pie, Chef. Deconstructed chocolate pie? Hah? Yang bulat-bulat itu apa? Yang pie. No, bulat. Sebenarnya yang bulat itu chocolate dish sih, Chef. Isinya apa? Oke. Isinya macadamia nuts sama almond and rocks. Ininya apa? Itu whipping cream aja sih, biar ada balance rasa, biar nggak terlalu kering. Coklatnya? Coklatnya dark chocolate. Di melt terus dikasih almond dan lain-lain, habis itu kamu shake diri. Dan ini kamu membuat namanya deconstructed chocolate pie. It's not really deconstructed, lebih ke reconstructed. Masih deconstruct kan? Dan baru di-demolish. Udah sebuah konstruksi, kamu bongkar, kamu konstruksi ulang jadi bentuk baru. Terus dihancurin. It's reconstructed. Oke, Aziz, apakah kamu bingung di saat kamu dapat coklat atau? Sebenarnya nggak bingung sih, Chef. Cuman kayak tadi ya ada bagian time managementnya yang aku jadi bikin bingung. Karena apa yang harus dilakuin duluan tuh, Chef. Terus pas plating dia harusnya kan yang chocolate dish-nya tuh berdiri biar fillingnya tuh bisa di dalamnya. Cuman because of time sama coklatnya juga nggak meltnya tuh lama, Chef, jadi jatuh. Jadi yang membuat ini chocolate chocolate pie. Yes, itu apa? Ininya, Chef, jadi si crust-nya itu tuh pie crust. Dan saya sih ngambil inspire-nya tuh dari pie susu yang kayak sebenarnya dia small pie tapi ini coklat gitu.